Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahayu dengan nomor induk mahasiswa 1920702023, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis tentang politik dinasti yang terjadi di daerah sekitar rumah saya, yang mana tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah isu-isu politik kontemporer. Baiklah, langsung saja kepada pembahasan kita. Negara Indonesia adalah salah satu negara yang sangat menjunjung tinggi demokrasi. Salah satu ciri negara demokrasi adalah kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Pernyataan tersebut tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Pada hakikatnya, kekuasaan suatu negara, demokrasi itu berada di tangan rakyat, berada di tangan kita, untuk kepentingan bersama. Dalam hal ini, rakyat memiliki kebebasan dalam berbagai lini kehidupan, termaksud kehidupan politik, aktivitas politik. Setiap kepentingan harus didasarkan atas kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Isu kepemimpinan politik selalu menjadi perbincangan yang sangat menarik untuk kita bahas. Salah satu pertanyaan yang menarik adalah tentang kepemimpinan dinasti. Perubahan fenomena kepemimpinan yang merambah ke keluarga dekat, atau bisa disebut politik dinasti atau politik kekerabatan, menjadi kontroversi yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Dinasti politik itu sendiri adalah kekuasaan yang secara turun-menurun dilakukan dalam kelompok keluarga yang masih terikat dengan hubungan darah, yang tujuannya untuk mendapatkan atau mempertahankan suatu kekuasaan. Sebenarnya kalau dilihat dari pengertian ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya politik dinasti itu bertujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan suatu kekuasaan. Dengan kata lain, untuk tujuan politik mempertahankan kekuasaan dari kekuasaan keluarga tersebut atau kelompok tertentu. Dan ini tidak sejalan dengan prinsip demokrasi, di mana demokrasi adalah pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat. Kekuasaan dari hubungan keluarga dianggap tidak akan memberikan kontribusi terbesar dalam perbaikan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Keluarga para penguasa ini pada akhirnya akan berkembang menjadi dinasti politik regional. Sulit untuk mengalahkan siapapun di setiap pemilihan kepala daerah, maka kekuatan yang sudah mereka miliki akan abadi. Politik dinasti memungkinkan terjadinya penyelewengan kekuasaan, di mana kebijakan yang dibuat bukan atas kepentingan masyarakat, melainkan kebanyakan didasarkan atas kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, maupun kepentingan golongan tertentu. Praktik politik dinasti sudah sangat menjamur di Indonesia. Salah satu contohnya terjadi di Sumatera Selatan, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh praktik politik dinasti yang terjadi di Kota Palembang dan juga di Kabupaten Banyuasin. Kita ketahui bersama bahwasanya Kota Palembang itu dipimpin oleh Harnojoyo. Menurut saya pribadi, berdasarkan analisis yang saya lakukan, Harnojoyo itu dianggap membentuk politik dinasti di Kota Palembang. Dikarenakan Harnojoyo merupakan wali kota Palembang sekaligus ketua Partai Demokrat, berhasil melenggangkan kerabatnya ke kursi legislatif, mulai dari adik, anak, keponakan, hingga ipar. Biasa saja, ya namanya kepentingan, namanya urusan kepentingan, namanya politik, ya sudah biasa aja.
Munculnya wajah-wajah baru yang pertama kali muncul di legislatif dan langsung menang pada pemilu legislatif membuat dinasti politik sangat kental terasa. Di mana wajah-wajah baru ini berasal dari partai yang sama, yaitu Partai Demokrat, dan merupakan kerabat Harnajoyo, sehingga praktik kekuasaan ini secara tidak langsung dapat merusak tatanan demokrasi di negara Indonesia. Berdasarkan tabel di atas, partai yang diketuai oleh Harnajoyo meraih kemenangan dengan memperoleh 9 kursi di DPRD Kota Palembang. Banyak keluarga Harnajoyo yang menang pada pemilu legislatif 2019 ini, yaitu Yuliana Esos yang merupakan adik kandung dari Harnajoyo, Ferry Anugrah SIP yang merupakan putra kandung dari Harnajoyo, dan Muhammad Arnistu yang merupakan keponakan Harnajoyo. Ketiga kerabat Harnajoyo tersebut sama-sama diusung oleh Partai Demokrat yang diketuai oleh Harnajoyo. Apakah kemenangan yang terjadi merupakan bentuk dari politik dinasti yang mungkin teman-teman mempunyai perspektif masing-masing tentang praktik politik dinasti ini? Ya, itu hanya sebagai referensi saja, bahwasanya ya dapat dikatakan itu merupakan suatu praktik politik dinasti, tetapi teman-teman semua memiliki perspektif masing-masing apakah itu bisa dikatakan sebagai politik dinasti atau tidak. Kita lanjut di Kabupaten Musi Banyuasin yang juga terdapat praktik politik dinasti, di mana praktik politik dinasti benar-benar terjadi dan memberikan dampak yang cukup besar bagi kesejahteraan masyarakat. Dan praktik yang terjadi ini mengganggu jalannya sistem pemerintahan. Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Nurdin, yang ditangkap oleh KPK karena dugaan kasus korupsi, merupakan anak dari Alex Nurdin, mantan Gubernur Sumatera Selatan, yang kini telah mendekam di tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka atas 2 kasus dugaan korupsi. Miris, 2 kepala daerah dengan status anak dan bapak terjerat kasus korupsi. Tentu ini ada kaitannya dengan praktik politik dinasti yang terjadi. Berdasarkan fakta persidangan dan kecukupan bukti, menurut jaksa terdakwa, Dodi Reza Alex Nurdin menerima uang jatah senilai 2,9 miliar suap atas dugaan 4 proyek di Dinas PUPR Kabupaten tahun anggaran 2021. Berdasarkan bukti yang ada, Dodi Reza Alex Nurdin dituntut penjara selama 10 tahun 7 bulan atas kasus korupsi yang dilakukannya. Sedangkan Alex Nurdin yang merupakan mantan Gubernur Sumsel 2 periode divonis hukuman 12 tahun penjara atas dugaan kasus korupsi yang dilakukannya. Kasus pertama adalah dugaan tindak pidana korupsi pembelian gas murni oleh Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi tahun 2010-2019 serta dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang. Tentu kasus korupsi yang merupakan dampak dari praktik dinasti politik ini sangat terasa bagi masyarakat, di mana negara khususnya mengalami kerugian atas kasus korupsi yang terjadi ini. Dan kita ketahui bersama bahwasanya ini bukan pertama kalinya KPK mengungkap praktik korupsi dengan latar belakang politik dinasti atau politik kekerabatan. Ini membuktikan bahwasanya politik dinasti rentan akan penyelewengan kekuasaan atas kepentingan pribadi, golongan maupun kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan masyarakat umum. Kenapa politik dinasti terus terjadi lagi dan lagi?
di masyarakat. Karena di masyarakat tersebar asumsi bahwa kalau dia yang menjabat, kalau dia yang dipilih, dia kan anggota keluarga presiden, dia kan anggota keluarga gubernur, wali kota, bupati, jadi kerjanya pasti bagus. Asumsi-asumsi seperti inilah terkadang secara tidak langsung kitalah yang mengizinkan praktik politik dinasti ini terjadi. Karena pola pikir di atas sangat rentan atas risiko kepemimpinan yang korup. Mungkin teman-teman bisa memberikan perspektif masing-masing tentang politik dinasti yang terjadi. Mari kita sama-sama berdiskusi bersama tentang politik dinasti yang sedang terjadi dan sangat memberikan dampak yang negatif bagi kita. Saya Putri Rahayu mengucapkan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas, saya analisis tentang politik dinasti. Tentu kesalahan datangnya dari saya pribadi, dan kepada Allah lah kita semua memohon ampun. Video ini dibuat sekedar untuk memenuhi ujian akhir semester, tidak ada unsur lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.